Gimana cara kalian itu 40 itu seminggu ya? Seminggu. Oh, ya, nggak apa-apa. seminggu. Dibuat sehari aja biar gimmicknya bagus di sini. Iya. Gitu. Judulnya kita Iya. teleponin 40 orang per Iya. hari. Oke, Pastor, jadi di Dynamic Blessing sendiri setelah ada evangelism seperti itu, berarti kan ada kabar baik yang disisipkan di dalamnya ketika, kayak tadi yang udah diceritain sama Kak Karen juga, waktu mereka connect, ketika kita mendengarkan cerita mereka, kita stay buat mereka, dan ada kabar baik yang kita sampaikan. Gimana sih memastikan bahwa kabar baik ini tersampaikan dengan tepat di orang yang tepat? Berat. Berat ya? Kalau berat berarti Pastor ya? Jawabannya kan pasti kita kalau mau bilang 100% kita tahu pasti kita nggak bisa. Mungkin tahu, ya. Tapi satu yang kita lakukan tadi baik lagi selalu komunikasi sih. Dan aku terus terang bangga sama mereka karena yang komunikasi terus-terusan ya tentu mereka. Ingetin terus ke tim yang jalan bahwa kalian di sini tuh bukan cuma jadi problem solver. Karena masalah selalu ada. Dan kalau mereka cuma jadi problem solver, akhirnya mereka jadi superhero. Yes. Nah ini bahaya banget. Akhirnya mereka yang akhirnya capek nanti. Jadi mereka harus balikin ke Tuhan. Sebenarnya ini doang sih diulang-ulang aja terus. Kalau mereka udah ya pada akhirnya kita cukup yakin sih sama fasil-fasil kita bahwa mereka nggak akan fokus ke diri mereka sendiri gitu. Karena kita tahu gampang. Taunya dari mana? Ya kalau mereka terus banyak beban kan mereka di OD juga sama Karen misalnya. Kalau misalnya mereka terus banyak masalah, ini artinya udah tampungannya penuh nih. Dia nampung masalah sendiri. Nah seharusnya orang yang pelayanan sungguh-sungguh ngandelin Tuhan, ya dia bisa serahin ke Tuhan, masalah orang juga serahin ke Tuhan. Ya di situ sih akhirnya dia bisa ngalamin encounter sama Tuhan secara pribadi ya. Tapi tadi menarik ya waktu Pastor juga bilang tentang repetisi, kalau tadi nggak salah dengar juga. Jadi memang ya pembahasannya akan diulang-ulang terus dan kita nggak pernah bisa make sure apakah kita 100% tepat ke orang yang tepat juga. Tapi pada akhirnya repetisi itu yang akan membuat orang teringat kembali sama pelajaran-pelajaran atau kabar baik yang udah disampaikan. Karena menurut salah satu buku, keren gak gue? Si paling baca buku. Gue baca buku. Jarang. Tapi aku pernah baca salah satu buku, dia mengatakan kalau ternyata repetisi itu memang benar-benar membangun kita punya daya pikir dan dibawa alam bawah sadar kita nggak bisa cuma dengerin kabar baik itu 1-2 kali aja, karena itu nggak akan menghancurkan alam bawah sadar kita dengan false kebenaran. Apa tuh false kebenaran? False truth, nah gitulah. Di kebenaran yang palsu itu baru bisa dihancurkan ketika kebenarannya itu sendiri diulang sebanyak let's say 7-8 kali mungkin. Itu harus diulang repetisinya banyak, memang benar-benar untuk menggantikan kebenaran yang tadinya kita percaya bahwa itu kebenaran, which is itu kebohongan, kita tukar dengan kebenaran yang baru, which is kabar baik yang kita berusaha untuk sampaikan di Dynamic Blessing sendiri. Itu yang akan dilakukan terus-menerus, repetisi yang akan akhirnya mengubah alam bawah sadar si anak-anak yang lain yang ada di Dynamic Blessing, sehingga mereka sadar kayak oh ini loh value-nya Dynamic Blessing, oh ini loh yang kita mau bawa ke Tuhan seperti ini. Dan akhirnya ternyata respon yang keluar pun sekeren ini di Dynamic Blessing, bahwa mereka benar-benar totalitas buat Tuhan, mereka benar-benar mau menjangkau jiwanya. Even telepon pun itu effort loh, kayak itu kan meluangkan waktu banget ya. Jujur apalagi kalau orang-orangnya yang tipe kerja ya 8-5 dan sebagainya, itu suatu effort yang even 30 menit pun belum tentu orang mau ngelakuin itu sebenarnya. Bener. Dan fun fact-nya, aku pernah OOD, ini dulu banget ya tapi ya, karena 40 orang terakhir di jam 10 malam. Oke guys, haleluya. Lupa kan ceritanya. Jadi menurut kamu gimana baiknya? Balikin ya. Kadang lupa, jadi supaya inget lagi, jadi dia cerita lagi kan, oh gitu, jadi aku doain ya. Udah gitu doang. Ini yang diajak OOD jadi OD beneran. Itu fun fact. Dan masalah terberat yang pernah orang-orang chat admin itu sebenarnya selain bunuh diri adalah apa? Tahu nggak? Adalah nah itu masalah terbesar. Itu berat banget. Di luar kapasitas kita itu. Benar. Pinjam 100. Supaya silaturahmi tidak terputus. Oke, berarti tapi ini interesting banget sih. Maksudnya Kevin tuh emang personally set the target 40 orang per hari. Itu dulu. Nah kalau sekarang kan puji Tuhan kita sistem pemuridan makin lebih rapi, ada kelas-kelas dan lain sebagainya. Jadi sekarang pemurid kan udah banyak nih, ada 31 kemarin terakhir update 31. Jadinya sekarang yang dimuridin kita udah bagi tugas, misalnya aku, Kotimi
misalnya ini muridin ini muridin ini. Nah itu yang dimuridin para fasilnya aja. Nah para fasil muridin Bawah. orang-orang di bawahnya lagi. Kalau dulu kan awal-awal nggak punya fasil kan, udah kita telepon Proyek semua. gitu. Gila, Iya, keren itu banget. bayar harga banget sih, Iya, Vin. iya. Gak semua orang mau melakukan itu 40 orang per hari. Nah, ini bisa kelihatan nih maksudnya dari caranya si Kak Kevin sendiri untuk membantu orang kenal Yesus, which is melalui apa yang dilakuin dia dari yang waktu itu, di mana dia mulai teleponin orang-orang, 40 orang, dan itu benar-benar bayar harganya gede banget. Nah ini kan point of view-nya Kevin. Sekarang kalau point of view-nya Karen sama Pastor sendiri nih, gimana Tapi cara kalian itu 40 itu seminggu ya? seminggu Oh, ya? seminggu. Nggak apa-apa. Dibuat sehari aja biar gimmicknya bagus di sini. Iya, kan Gitu. judulnya kita Iya. teleponin 40 orang per Iya. hari. Kenalin Yesus dalam satu hari untuk 40 orang. Benar sih. Nah, boleh nggak nih diceritain juga dari point of view-nya Karen sama Pastor Timmy sendiri ketika gimana sih cara kalian untuk mengenalkan Yesus ke orang-orang sendiri? Oke, iya. Caranya sebenarnya ya biar-biar juga. Maksudnya biar-biar dalam arti memang kita fokusnya kan di komunitas. Maksudnya kita memang karena melihat dampaknya juga gitu. Jadi sebenarnya community itu bagus dan menjawab kebutuhan mereka gitu ya. Tapi dengan kita bisa lebih intens ke beberapa orang gitu ya, itu impactnya akan jauh lebih besar lagi gitu. Jadi ya dengan meluangkan waktu itu, dan kebetulan maksudnya aku juga kerja gitu kan sekarang. Jadi 9 ke 6 gitu aku kerjanya, tapi kadang dia bisa lebih gitu dari itu. Jadi kayak berusaha untuk meluangkan waktu sehari ya sejujurnya cuma bisa satu gitu, karena kebetulan ya ada meeting dan lain sebagainya gitu kan. Jadi apa yang aku lakuin ya tetap meluangkan waktu mau nggak mau gitu, emang harus meluangkan waktu, tapi yang bedanya adalah mensortir orangnya gitu, mana aja ya yang kira-kira memang perlu aku fokusin, yang aku emang bisa kasih lebih ke mereka gitu, karena kan emang karena capacity juga gitu ya, jadi nggak bisa semuanya gitu. Jadi aku lebih ke situ sih, tapi tetap sama dengan membagi waktu ada untuk mereka gitu. Jadi follow up mereka dan pastinya terus terus update pertumbuhan mereka gitu. Itu salah satunya. Gimana tadi ada pertanyaannya juga kan tadi, gimana cara tahu firman itu atau mereka itu bertumbuh atau enggak gitu. Nah, salah satunya dari situ. Jadi kita update terus. Jadi apa yang udah diupdate sekarang nanti 2 minggu lagi pas call lagi, jadi kemarin gimana? Nah, dan aku sukanya adalah kasih challenge ke mereka. Jadi ada kelar call nih. Oh, dia ada cerita kayak kemarin aku baru OOD. Call cerita, oh ternyata dia masih ada masalah sama keluarganya, intinya gitu. Akhirnya kasih challenge, ya udah kalau gitu kamu coba tulis dan kamu renungin apa sih hal baik yang kamu alamin sampai akhirnya kamu jadi kayak sekarang, tapi sebenarnya itu terbentuk dari keluarga kamu yang gak baik-baik aja gitu. Nah, jadi kayak challenge itu yang akhirnya bisa mempermudah kita update gitu. Apa sih perubahan apa yang mereka alamin kayak gitu. Jadi nanti di next pertemuannya baru gimana gitu. Wow. Itu sih yang biasa. Tetap luangin waktu gitu. Yes, yes. Poin. Itu nggak mudah juga Iya, loh. bener. Kita teleponin 20 orang, cerita orang pertama minggu lalu apa ya? Bisa Ya, itu salah satu caranya. Iya, itu kayak itu niat loh nyatet cerita orang. Aku juga suka update soalnya. Apa? Update status. Oke, ya Pastor, tolong yang bombastis sedikit. Jangan Ini bombastis. masih Soalnya anak-anaknya bagus-bagus. Iya, keren banget ya Pastor. Kalau ini 40 orang per hari, membantu aja. pendorongnya. Dulu awal-awal tuh kita mulai dengan TikTok kan. Iya. Jadi aku jadi TikToker gitu ya. Jadi bikin konten soal cinta. Oke. Selalu bahas dari mulai cara nabung buat merit ada di situ, boleh seks apa enggak. Nah itu justru itu capture attention dari orang-orang yang nggak percaya Tuhan, dan di situ kita sampai selalu ujungnya selalu ya Tuhan Yesus memberkati. Iya. Selalu kasih tahu sebenarnya nilai-nilainya pun tuh nilai-nilai kebenaran firman gitu. Wow. Nah dari situ berapa konten sempat viral. Jadi highest kita tuh sempat 7 juta view-nya satu yang soal seks itu ya, itu paling ramai lah gitu. Soal pernikahan sempat 2 jutaan. Nah itu dari situ kita nemuin, oh ternyata ini tuh capture banyak orang yang nggak percaya Yesus, akhirnya jadi penasaran, jadi pengen tahu. Dan seru sih gitu ya, chatnya itu panas. berantem di kolom komen gitu. Iya, ada yang pro, ada yang kontra, ya udah kita biarin aja. Menjangkau lebih banyak lagi Betul, ya betul. lewat sosial media juga ternyata, dan Tetap topik-topiknya, dampaknya sebegitu besarnya loh. yes, yang kayak bener-bener relatable ya, ternyata gereja bisa relatable ya. Nih, masalahnya caranya itu gampang. Tadi kan kita selalu bilang caranya gimana? Sebenarnya cuma pakai handphone doang. Rekam diri sendiri, ngoceh 1 menit, selesai, edit, pakai aplikasi yang gratisan gitu kan. Habis itu di post. Ya. Betul banget. Sebenarnya begitu doang Iya, gitu. Ya.
ternyata sesimpel itu ya buat Betul. kayak mengenalkan Tuhan tuh nggak perlu Nggak perlu ribet-ribet, ribet. nggak perlu cari topik yang jauh kemana-mana, Ya. bahasa aslinya, bahasa Betul. Ibraninya apa. Cukup Masa harus nyari dulu, memaafkan bahasa Ibrani dari Iya, sini itu nih. Kamu harus jelasin nih, ini berani gini, gini, Iya. ribet banget ya, ribet banget. Iya, ternyata sesimpel itu Iya ya. lo, gampang lo. Nah, abis ini langsung banyak influencer of God semua. Banyak nih. Termasuk gua. Biar gua nggak update status doang. Nah, boleh nggak nih, maksudnya kan kita lagi bicara tentang menceritakan kabar baik ke orang-orang nih. Ada nggak sih dari kalian satu pesan mungkin yang boleh disampaikan ke teman-teman di YCIS juga? Gimana sih menurut kalian cara menyampaikan kabar baik itu sendiri? Mungkin satu-satu kali ya, personal juga kali ya. Kalau buat aku tadi, be simple aja. Be simple. Jangan terlalu ribet-ribet, yang susah-susah, mikir yang aneh-aneh untuk nyampein kebenaran firman. Sometimes yang orang butuhkan tuh kasih dulu. Gitu loh. Apa kebutuhan mereka ya? Ya tadi, masalah cinta, masalah duit, kita udah omongin ya. Masalah kegalauan dalam hati, masalah quarter life crisis. Ya speak to their problems gitu. Let them know that they are loved. Mereka dicintai, mereka dikasihi. Nah dari situ kan mereka tahu, oh ternyata ada loh orang yang coba untuk mengerti mereka. Ada Tuhan yang mau care sama mereka. Wow. Be simple gitu. Ya. Wow. Oke. Oke. Bagus kan tim. Bantu ya. Bantu. Gue jadi ada ide nih. Nah, jadi tadi Kau Tim udah sebut kalau buat aku secara pribadi ya, itu ibaratnya, nah kita pakai ibarat aja deh. Iya, boleh. Ibaratnya kita Nggak mau selatan. Jangan. Jangan. Kejauhan. Jangan. Utara kan ini. Tadi Utara udah bisa. mau kan nggak bisa. Nah jadi itu ibarat kita kayak mau makan nasi goreng. Wah ini nasi goreng tuh enak banget. Tapi kita Pedes nggak? Pedes nggak? Aku yang sedang aja. Oh, iya, gitu. boleh. Nah, tapi kita udah pernah nyobain rasa nasi goreng tersebut. Kita udah pernah nyobain, sehingga ketika kita udah nyobain, rasanya kita kalau lagi ngumpul nih, kita beli nasi goreng di tempat itu aja karena enak banget. Nah, kita punya keyakinan untuk ngomongin tentang Yesus. Iya. Tapi kalau dia nggak merasakan Yesus, dia belum pernah nyobain nasi goreng tersebut ya. Dia mau ngomong tentang Yesus juga ragu rasanya. Bener gak sih? Karena dia juga nggak ngerasain. Betul. Jadi kelihatan antara kita yang nanti ya pada prakteknya bener-bener dengan tulus pingin kenalin dia sama Yesus, itu dari ketika pengalaman dia sama Yesus. Jadi kalau tadi Kotibi bilang simple, betul. Yang kedua adalah hubungan kita sama Yesus itu sendiri sebelum kita ngomongin tentang Yesus gitu. Nah teknisnya nih. Teknisnya. Aduh. Oke, jadi kalau dari aku ya sebenarnya ini sebenarnya jadi melengkapi sih. Yeah. Maksudnya dari ini kayak urutan ya, dari Kotim, dari Pastor Tim, dari Kevin. Nah kalau dari aku simpelnya adalah mulai aja dulu gitu. Wah. Action kan itu yang penting ya, maksudnya tadi kita kalau Kevin bilang kita mesti ngalami dulu, benar gitu. Abis itu kita udah banyak Ya, alami betul. kebaikan Tuhan, kita udah merasakan kasih Tuhan ya, terus kayak gimana ya, action aja gitu. Betul. Action aja dengan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau yang nggak pede di sosial media ya bisa ngelakukan banyak hal, misalnya update status tapi statusnya ya firman Tuhan misalnya gitu ya, atau kata-kata quotes yang bisa memberkati orang. Menurut aku, itu maksudnya itu hal simple yang bisa dilakuin. Jadi kayak buat teman-teman semua, sesimpel mulai aja dulu apa yang bisa kita lakuin gitu. Apa yang bisa kita lakuin, sesimpel kita nanya kabar orang gitu, dan habis Ya, itu kita nyemangatin dia dan bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu, God bless you. Itu udah berkesan untuk orang-orang yang memang butuh komunitas, memang butuh sebenarnya butuh teman gitu. Itu berkesan banget loh, walaupun kita cuma kayak 1 menit lah paling ngechat gitu. Jadi sesimpel itu sih gitu. Jadi ya memang nggak perlu dibuat ribet, simpel aja gitu, dan ya udah mulai aja dulu action. Aku update statusnya ini hukum Taurat. Tertekan semua ya. Iya, satu-satu dimunculin.